Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang industri analisis. Yang bagian pertama yaitu definisi industri. Analisis industri adalah penilaian pasar yang dilakukan untuk memahami dinamika persaingan di dalam suatu industri. Analisis ini dilakukan oleh pelaku bisnis untuk membantu usaha yang akan dijalankan dapat bertahan dalam jangka panjang. Analisis industri dapat membantu bisnis dalam memahami posisi perusahaan relatif terhadap perusahaan lain dalam industri, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan datang, memperkirakan permintaan dan penawaran, menunjukkan daya saing industri, dan mengidentifikasi tahap mana industri saat ini. Analisis industri dapat bergantung pada faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis industri diantaranya analisis kompetitif, kemudian analisis strategis, dan analisis faktor luas. Analisis industri penting untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak hasil penelitian yang akan sangat berguna bagi suatu bisnis untuk jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan makalah bagian B, klasifikasi industri di Indonesia. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda tergantung pada apa yang akan tidak ada proses tersebut berdasarkan bahan baku yang digunakan. Diku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amindustri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengelola lebih lanjut hasil-hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, industri pemintalan, dan dikun kain. Kemudian kedua, amindustri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengelola lebih lanjut hasil-hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, industri pemintalan, dan dikun kain. Kemudian klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Industri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu diku rumah tangga. Diku yaitu yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga. Dan industri kecil yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerja berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara, misalnya industri genteng, industri batu bata, dan industri pengolahan rotan. Industri sedang yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pemimpin perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu, misalnya industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik. Selanjutnya materi akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi bagian C, pentingnya analisis industri. Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, karena analisis tersebut dipercaya dapat membantu investor untuk mengidentifikasi peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri telah didokumentasikan oleh Reilly dan Brown 1997 dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan seperti berikut ini. 1. Studi mengenai kinerja tahunan industri menunjukkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat pengembalian yang berbeda pula. Kemudian yang kedua, tingkat pengambilan masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. 3. Tingkat pengembalian perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. 4. Tingkat risiko berbagai industri juga beragam. 5. Tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Dapat disimpulkan bahwa analisis industri penting dilakukan untuk meminimalkan risiko, misalnya mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan.
Selanjutnya, analisis industri juga perlu diikuti oleh perusahaan sehingga analisis investor dapat menentukan saham-saham dari perusahaan mana saja. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagian D, struktur industri. Struktur industri adalah bagian-bagian yang membentuk industri, yang dibagi menjadi beberapa sektor. Sektor primer, yaitu sektor ekstraktif, seperti pertanian. Sektor sekunder, yaitu sektor manufaktur. Sektor tersier, yaitu sektor jasa. Beberapa penulis juga menambahkan sektor kuarterner, pengetahuan atau sektor kuinari, kultur dan penelitian. Struktur industri dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap persaingan dan strategi perusahaan. Mengetahui struktur pasar di perusahaan dapat membantu perusahaan untuk memahami kemampuan pasar untuk memberikan hasil bagi perusahaan, mengetahui potensi pasar untuk jangka panjang, menguasai sasaran pasarnya. Di Indonesia, struktur industri mencerminkan keragaman ekonomi yang luas. Industri memiliki potensi besar dalam berbagai sektor industri, seperti industri makanan, industri perminyakan, industri kertas, industri kayu, industri kulit, industri pabrik tekstil, industri pakaian, jadi industri alat transportasi, dan industri peralatan listrik. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analisis industri, investor juga perlu menilai suatu industri dengan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan dijelaskan. Dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri, investor akan dapat menentukan peluangnya investasi pada industri-industri yang punya prospek terbaik. Untuk menilai suatu industri, ada 2 langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengestimasi laba per saham atau disingkat jadi EPS yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua, mengestimasi risiko harga dan pendapatan yang diharapkan atau disebut juga sebagai pengganda penghasil yang diharapkan industri. Selanjutnya, jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri atau nilai akhir yang diharapkan dari industri. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.